Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyil muttaqin wa nasiri ibadihi al-mustada'afin, yaqdi bil haqqi wa huwa khairul fasilin. Asyhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, rabbul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nurul hadil amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ahussukum ala ta'atihi. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa innaha wasiyatullah wassa bihal awwalin wal akhirin. Ittaqullah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khair wa a'zama ajra, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa ballagahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Marilah kita haturkan ungkapan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan anugerah yang tak terhingga banyaknya. Ungkapan itu kita upayakan melalui penguatan takwa kita dengan cara melihat dan mencermati apa yang kita lakukan. Apabila yang akan kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah dan sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segeralah laksanakan. Sedangkan apabila yang akan kita lakukan ternyata berbeda atau bahkan bertentangan dengan kedua petunjuk tersebut, Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka segeralah tinggalkan demi kebaikan dan kemaslahatan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Agustus. Hari ini tanggal 16 Agustus 2024. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Bulan di mana kita memperingati HUT, hari ulang tahun Republik Indonesia yang saat ini telah berumur 79 tahun. Bulan keramat bagi bangsa Indonesia. Saatnya kita merenungkan perjuangan besar bangsa dan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, dan raga. Saatnya kita mensyukuri sedemikian banyak nikmat yang kita peroleh di masa kemerdekaan ini. Nikmat berupa kesempatan bekerja, nikmat berupa inovasi, dan bahkan kemarin kita lihat di televisi, di media, ada putra-putri terbaik bangsa yang mengharumkan nama bangsa, meraih emas di cabang panjat tebing dan angkat besi Olimpiade Paris tahun 2024 ini. Pertumbuhan ekonomi kita alhamdulillah masih di atas 5%. Kehidupan politik kita, meskipun kita akan melaksanakan pilkada dan pilgub, tetapi secara umum kita telah berhasil menyelenggarakan pilpres dan pileg dengan sukses dan lancar. Sungguh nikmat yang luar biasa banyak yang patut kita syukuri. Apabila saat ini negara-negara tidak mampu menyatukan bangsanya, tidak mampu menyatukan warganya, bahkan harus berperang melawan musuh. Di samping syukur atas nikmat
nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita juga berintrospeksi dan bermuhasabah bahwa meskipun sudah 79 tahun merdeka, akan tetapi masih banyak persoalan yang harus menjadi perhatian dan keprihatinan kita. Kita belum sepenuhnya bebas dari banyak permasalahan bangsa. Masalah narkoba yang banyak beredar secara terbuka, prostitusi, perzinahan, LGBT yang mungkin berani tunjuk diri lewat media-media sosial. Begitu juga judi online yang merebak parah digandrungi generasi muda. Oleh karena itu, perayaan kemerdekaan kita sepatutnya memperhatikan hal-hal tersebut. Cinta tanah air atau nasionalisme tidak sekedar upacara mengerek bendera dan baris berbaris, tetapi juga dengan memikirkan, melakukan dan mengkreasikan karya terbaik untuk bangsa. Untuk menjadi seorang patriot, Anda tidak harus berlagah di medan perang. Untuk menjadi seorang negarawan, Anda tidak harus bersidang di Senayan. Untuk menjadi seorang pahlawan di masa sekarang, syaratnya cuma satu, yaitu munculnya rasa kepedulian Anda terhadap perbaikan-perbaikan nasib bangsa, agama, dan negara. Para hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan hari kemerdekaan ini dan hakikat kemerdekaan bagi umat manusia, Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata dan bertanya, "Matasta'badtumun nas wa qad waladtuhum ummahatuhum ahrara." Sejak kapan kalian memperbudak manusia, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka? Sayyidina Umar memang menyampaikannya dengan nada bertanya, namun sesungguhnya ia sedang mengoreksi kesadaran kita tentang hakikat kemerdekaan manusia. Menurutnya manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang baru saja lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci, tapi juga bebas dari segala bentuk ketertindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu, Islam mengizinkan membela diri, mempertahankan diri ketika kezaliman menimpa diri. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa, umat Islam secara syar'i diperbolehkan mengobarkan perang. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri atau defensif, bukan perang dengan motif asal menyerang atau ofensif. Hal ini pula dilakukan oleh para ulama, para santri, para umat Islam bangsa ini ketika menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang pada masa lalu. Perjuangan yang mereka lakukan bersama berbagai elemen bangsa yang lain, tidak hanya berbeda suku, ras, daerah, tapi juga berbeda agama dan kepercayaan. Mereka semuanya bersatu, sebab kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanah air menjadi elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air kita tidak ubahnya rumah yang dihuni jutaan bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui hak atas keamanan tempat tinggal dan memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakan negara. Al-Quran bahkan secara tersirat mensejajarkan posisi antara agama dan tanah air, sebagaimana terekam dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Artinya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut bahwa ayat itu memberikan pesan kepada kita bahwa Islam mensejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh Al-Quran, keduanya dijadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberikan jaminan kebebasan beragama, sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Tidak heran bila sejumlah ulama memunculkan jargon hubbul watan minal iman, artinya cinta tanah air itu sebahagian daripada iman. Artinya ketika kita memelihara kemaslahatan negeri kita,
maka itu bagian dari pengejawantahan daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, inilah cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ini, adalah mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat agung setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aman, adalah rasa aman, sebagaimana ungkapan Arab yang mengatakan a'zamu ni'ami ba'da imanillah ni'matul aman. Artinya nikmat yang paling besar setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat aman. Kita terasa aman beribadah, terasa nyaman beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensyukuri kemerdekaan itu juga dengan mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Segala upaya yang berikan manfaat kepada rakyat luas kita dukung, kita support. Sementara yang merugikan masyarakat banyak, maka kita harus berani untuk menolak dan melawan. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri sendiri dengan berpartisipasi terhadap proses kemajuan bangsa di masyarakat, andil bergotong royong atau patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, mencegah mudarat berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya seperti bencana, korupsi, kriminalitas, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Termasuk dalam praktek ini adalah mengapresiasi pemerintah bila kebijakan yang dijalankan berguna, tetapi juga sekaligus berani mengkritiknya tanpa segan ketika kebijakan pemerintah melenceng dari kemaslahatan bersama. Baru-baru ini kita lihat viral 1 minggu atau 2 minggu di media sosial ini, kita lihat ada pasukan Paskibraka, pasukan pengibar bendera 17 Agustus yang tadinya mereka terekam menggunakan jilbab, tiba-tiba diarahkan untuk membuka jilbabnya. Maka itu diketahui oleh netizen, maka rame-rame kemudian orang melakukan kritik. Ini adalah sebuah kesalahan dan harus ditolak. Dan kita lihat beberapa penolakan dari umat Islam maupun ormas-ormas Islam. Kita tunggu lihat besok apakah benar-benar mereka akan mengubahnya ataukah justru ingin meneruskannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah berkata, al-mulku wad-dinu tau'amani, fad-dinu aslun was-sultanu harisun, wa ma la aslalahu pamahdumun, wa ma la harisalahu fadai'un. Berkaitan dengan ini, Imam Al-Ghazali mengatakan, kekuasaan negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara atau agama ataukah penguasa akan lenyap. Imam Al-Ghazali dalam pernyataan ini seolah ingin menegaskan kepada kita bahwa ada hubungan simbiosis mutualisme yang tak terpisahkan antara agama dan negara. Alih-alih bertentangan, keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang dan saling mendukung. Ya, dalam istilah adat Bugis, naya ada ya, maka teningi di sarae, naya sarae, maka tenitori ada Artinya adat adalah simbol daripada kekuasaan dan syara adalah simbol daripada agama. Artinya agama dan negara adalah keduanya tidak bisa terpisahkan atau tidak bisa kita pertentangkan. Keduanya saling menopang. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat penting.
Kita bersyukur dasar negara kita senapas dengan substansi ajaran Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam segala bidang. Namun itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik, untuk tak hanya mengeluhkan keadaan, tapi juga harus turut serta memperbaikinya sebagai bagian dari ekspresi hubbul watan, yaitu cinta tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga negara dan agama kita dari malapetaka hingga bisa kita wariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saya akhiri khutbah ini dengan mengutip satu ungkapan petuah orang Bugis yang mengatakan, pada launi mai palebak ni koromai sompe na sampat tepe nari pak balabangi nasaba amalak soleh namat TV insya Allah to pada malaburi akhirat nasaba ati cadio rio renu pulana mangolo temak boko si tangar puanna cari lak-kilak rinyili pada ulet tepu ri tengarai cayana limbar ri pamasarat tan ri kira-kira toni ri letengeri manipi na utama ri suruga pamasena puang Allah Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.